Ayam. Ayam suwir namanya. Sebelah ini? Sama, masih ayam suwir ya. Ini tuna. Ini tuna. Atau tongkol. Terus? Cumi pete. Ini hati ampela. Hati ampela, terus ini? Udang tapi habis. Udang iya. Nah, kalau misalnya ayam suwir itu satu porsinya berapa? 15, kita dari 15.000 sampai 20.000. Iya. Boleh buka sampai jam mulai jam berapa? Dari jam 5 sore. Kalau di kedai ya sampai habis. Tapi biasanya jam 9 tuh udah alhamdulillah habis. Iya. Selain jualan di ini ada nggak Pak cabang yang lain? Belum ada. Belum ada. Iya, baru satu. Yang pertama apa dulu nih Mbak? Kita masukin nasi uduk. Ya. Oh ini berarti tuh udah apa Mbak ya? Nasi udah dibumbui juga ya? Iya, kita pakai nasi uduk. Terus ya, kita pakai satu bumbu sih, tapi kita pakai bumbu itu yang medok gitu loh Mas. Iya. Nah ini rasa apa Mbak ini? Nggak ada rasanya sih Mas, cuman maksudnya kita tuh pakai bumbu merah namanya Mas. Oke. Tuh. Nah, terus kita tambahi kemangi. Apanya? Variasi ada ayam, terus tuna atau tongkol, terus kita pakai cumi pete, ati ampela sama udang. Kalau untuk bestsellernya itu yang mana? Biasanya kita bestseller ayam sama cumi pete. Oke. Iya. Kalau cumi berarti habis berapa kilo? Kalau cumi itu kalau harian ya biasa 1 kilo masih. Kalau ayam bisa 5 kilo, 6 kilo. Berarti dipotong gitu Mbak? Apa? Ayam iya, kalau ayam tuh pakai ayam suwir. Jadi habis diungkep semuanya pakai bumbu, nanti kita suwirin gitu. Oke Mbak, ini mulai buka jam berapa ini? Kita buka online tuh biasanya dari jam 10 sampai jam 4. Jam 10 pagi sampai online, ya? Online. Biasanya kita di rumah, di perumahan Geraha Pelita. Terus kalau misalnya buka kedai gini dari jam 5 sampai sehabisnya sih, tapi biasanya jam 9 itu udah tutup. Dia usaha nasi bakar lo dari mana? Iya, karena pas di rumah tuh sering masak-masak gitu, terus banyak orang sekitar yang suka, jadi ya udah dicoba. Itu udah berapa lama Pak? Kita buka tuh kurang lebih ya dari November tahun lalu online, dan bulan kemarin tuh baru buka kedai di sini. Ini berapa dari online dulu Mbak ya? Iya, kita coba pasar dulu kan, ada pasarnya nggak online, ternyata ada, baru kita berani buka. Sebelum usaha nasi bakar, usaha apa? Biasanya dapat catering sih dari iya orang-orang. Emang basicnya di kuliner Mbak? Iya. Oh iya, ini dengan Mbak siapa ini? Mbak Riris. Mbak Riris? Riris, iya. Asli mana? Asli Lumajang. Tahu nggak ya? Iya, asli Lumajang. Ini jualan bersama siapa nih? Gimana? Ini jualan sama siapa ini? Sama suami. Terus ada temen juga yang bantu. Oh, ada temen juga, iya. Pertama, sebenarnya aku bukan motivator bisnis ya. Cuma kalau bergelut di dunia bisnis sudah dari 2015-2016 ya. Yang bisa dikasih cuma kadang kita mau usaha ini terbentur modal. Tapi sebenarnya di luar sana juga banyak yang usaha modalnya 0 rupiah. 0 rupiah ini ya aku nggak munafik bilang ini 0 rupiah banget. Tapi 0 rupiah ini maksudnya yang harus dikeluarkan tuh 0 rupiah, sedangkan yang lain masih ada cara untuk apa ya, ibaratnya masih bisa diusahakan untuk tidak bayar. Misalnya kayak kalau mau jualan di pinggiran gini, katakanlah kita pinter ngomong, pinter lobby, nanti yang sama yang punya tempat sewa bisa dibilang, Bu, misalnya termin, nunggu saya jualan 2 minggu saya bayar, atau termin sebulan 2 kali bayar. Sebenarnya kalau mau putus asa karena merasa kok gaya nggak ada ini ya, nggak ada modalnya mau usaha, punya idenya, sebenarnya modalnya itu ide, itu modal. Jadi jangan bilang nggak punya modalnya, itu modal itu ide, tinggal gimana cara ngolah aja ya. Kayak nasi bakar ini,
kalau dibilang apa yang mau kamu jual gitu. Ya kalau kita sih sebenarnya selain rasa memang unik dalam arti tidak banyak orang yang mau meribetkan diri dengan berjualan nasi bakar, karena ini sudah matang di rumah, tinggal dijual aja sebenarnya. Tapi sampai sini kita bungkus lagi, kita bakar lagi. Jadi yang bisa diambil adalah ya seberapa mau sih kita gitu. Itu aja, seberapa mau kayak gini. Tapi kalau dipikir-pikir ini, kalau misalnya ada yang ngerasa saya juga, mungkin teman-teman pasti bilang kok bela-belain buka sampai di pinggir jalan ini. Maksudnya memang buat semua, kira-kira teman-teman yang di sini bisa ngerasain kayak gimana sih rasanya nasi bakar, terutama buatan istri saya gitu ya. Itu aja sih, jangan pernah merasa ada yang tidak mungkin. Sama ya kayak tadi aku bilang, kalau nanti kemudian buka usaha terus sebelahnya rame, kamu masih sepi, sabar. Pasti ada saatnya orang yang rame akan lihat usaha. Selama memang kita punya produk itu optimis gitu. Kita sendiri tuh optimis. Kita punya produk baik, bagus, dan apalagi enak gitu ya. Itu aja sih Mas. Nggak ada yang bisa dikasih apa. Cuma bukan motivator soalnya. Ini luar biasa. Iya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan banyak. Terima kasih Mas. Sama-sama. Saya yang terima kasih banyak. Semoga usahanya tambah. Amin. Mas, ditunggu dapat selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih Mas Andra. Oke, sama-sama Mas. Mas Andra, penting nggak sedekah yang untuk diterapkan di dalam usaha, Mas? Kalau sedekah, kalau dibilang penting, pasti penting. Tapi kalau bentuknya, nah ini, kalau kita ngomong bentuknya ini, kadang kalau misalnya lihat orang, belum tentu yang tidak kelihatan sedekah kan tidak sedekah, seperti itu ya. Kadang-kadang saya sedekahnya juga dalam bentuk lain. Misalnya, ya saya, misalnya aja ya, ini sebenarnya tidak terlalu saya lakukan, tapi ini bisa jadi dalam bentuk yang tidak kelihatan tuh. Seperti misalnya ada yang saya lagi jualan terus, alhamdulillah lagi rame, terus kemudian ada yang lewat membawa bakso atau apa gitu ya, lagi kok dari tadi perasaan sudah keluar dari riwi tapi kok masih banyak. Nah kita coba, nah, kita kan juga masa mau makan ini aja kan bosan, jadi coba makan. Aku lebih suka seperti itu, memang saya tak terapkan setiap hari, tapi yang menurutku intinya bentuknya sedekah beda-beda. Aku juga sama istri punya ciri khas sendiri untuk bersedekah gitu. Tapi ya itu, contohnya menurutku sih cuma nggak mesti kelihatan kan Mas. Jadi jangan bahkan kalau bisa jangan sampai kelihatan gitu. Ini Mas, gabungan itu ya? Iya. Iya. Nggak, aku takut lupa aja. Harganya sama atau nambah apa? Kita pakai besek. Tanggal bila? Ini 3 makan sini Mas ya? Oke.